Saya perlu mengawali tentunya kenapa harus ada Perindo. Kalau kita lihat perjalanan reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan hari ini, harus kita akui tanpa mencoba mengkritik bahwa bangsa kita mengalami permasalahan yang cukup struktural, sangat banyak, mulai dari masalah korupsi, masalah penegakan hukum, permasalahan yang sangat mendasar yaitu kesenjangan sosial, pendidikan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan, dan masih banyak lagi. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua. Namun kita sebagai anak bangsa tidak pada posisi seharusnya hanya memberikan kritik. Kita harus berbuat. Kita harus berbuat karena ini adalah bangsa dan negara kita sendiri. Masa depan bangsa dan kita, masa depan bangsa negara kita ini ada di tangan kita semua. Dan begitu kita lihat apakah permasalahan-permasalahan itu sudah ada titik terang, harus kita akui sejujurnya bahkan di banyak beberapa hal justru mengalami kemunduran. Termasuk masalah intoleransi salah satunya. Itulah kenapa Perindo didirikan, yang merupakan gagasan dari para kaum muda pada umumnya yang prihatin dengan keadaan bangsa kita, yang kemudian bersama-sama membentuk Perindo yang ditujukan untuk memobilisasi seluruh elemen unsur masyarakat di tanah air yang peduli untuk menjadi bagian perubahan Indonesia yang lebih baik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan tidak hanya dengan janji-janji atau rencana-rencana saja. Adapun bagaimanapun kita harus akui, Indonesia terlalu besar, terlalu luas, sehingga ada prioritas yang harus kita fokuskan untuk Perindo, supaya gerakan ini bermanfaat, produktif, dan tentunya mengena sasaran. Perindo terbuka untuk semua elemen masyarakat. Saya ingin sampaikan itu lagi, tidak eksklusif, dan berfokus pada hal yang terkait dengan khususnya masyarakat menengah bawah. Karena bagaimanapun kita sadari, hampir 70% masyarakat kita itu ada pada posisi menengah bawah. Antara lain fokus kepada masyarakat petani, bagaimana Perindo bisa membuat mereka, membantu mereka lebih produktif dengan melakukan berbagai kegiatan, bantuan antara lain. Juga masyarakat nelayan yang merupakan jumlah yang sangat besar dalam populasi nasional. Masyarakat buruh yang harus kita perjuangkan, itu sangat penting. Namun tidak hanya memperjuangkan nasib ataupun kehidupan para buruh, tapi bagaimana kita bisa menjadi bagian membuat mereka lebih produktif juga. Karena ekonomi kita bisa tumbuh jauh lebih maju dari apa yang kita alami saat ini jika human resources-nya, sumber daya manusianya produktif. Kemudian Perindo juga fokus terhadap UKM, pengembangan UKM, karena UKM adalah basis yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, yang rentan, yang tidak mudah kena resesi. Perindo juga tentunya menggalang para pemuda, mahasiswa, kader-kader masa depan untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional, baik dalam konteks masa depan mereka sebagai politisi, wakil rakyat, pengusaha,
profesional, namun yang memiliki integritas. Karena integritas adalah salah satu persoalan utama bangsa kita saat ini. Perindo juga akan fokus sebagai pressure group, melakukan kegiatan-kegiatan, kritik, saran, dan sebagainya, yang tentunya merupakan bagian daripada perubahan bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya ingin menyampaikan juga, tadi disampaikan Perindo merupakan singkatan dari Persatuan Indonesia. Kelihatannya sederhana, namun kita yakin, semua yakin, dengan adanya persatuan bangsa kita tanpa membedakan apapun kedudukan sosial, status, ras, agama, kita bersatu padu, baru Indonesia bisa maju secara maksimal. Tanpa persatuan, tidak mungkin kemajuan pembangunan itu bisa dirasakan bagi semua elemen masyarakat bangsa kita. Saya memberikan satu ilustrasi. Saya membangun satu bisnis namanya MNC. Dalam waktu 11 tahun bisa tumbuh begitu pesat, bukan karena kemampuan saya, tapi karena soliditas, teamwork, kesatuan di dalam organisasi. Itu yang membuat segala sesuatunya berjalan lebih maksimal dan lebih optimal. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, belum lama ini saya bergabung dengan Partai Hanura. Saya harus dengan jelas menyampaikan kepada semua hadirin yang hadir di tempat ini maupun para pemirsa, tentunya berbeda antara Perindo dan Partai Hanura. Partai Hanura adalah satu partai politik yang memiliki objektif sangat jelas, bagaimana menciptakan kader-kader politisi yang handal, yang akan ditempatkan sebagai wakil rakyat, dengan tujuan bisa menjadi bagian perubahan di tanah air. Jadi fokusnya sangat jelas. Perindo adalah ormas kemasyarakatan, khususnya yang bergerak di bidang sosial. Dengan tujuan yang telah saya sampaikan tadi, fokus pada masyarakat bawah, fokus pada pembangunan, pembimbingan generasi muda untuk menjadi generasi penerus dan tulang punggung bangsa kita, dan sebagai pressure group dan memberikan kritik dan saran upaya-upaya agar permasalahan bangsa kita ini lebih cepat diatasi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, deklarasi ini adalah indah, deklarasi ini dipenuhi dengan semangat, tapi saya ingin mengingatkan kepada semuanya, termasuk diri saya, kepada deklarator, kepada seluruh anggota saat ini maupun yang di kemudian hari, dan seluruh hadirin simpatisan, bahwa ini adalah hanya suatu awal perjuangan. Saya dengan kerendahan hati, dengan serendah-rendahnya memohon bahwa visi misi Perindo ini harus kita junjung tinggi-tinggi. Jangan kita keluar daripada visi dan misi yang mulia ini. Banyak organisasi dibentuk dengan tujuan yang mulia, tapi dalam pelaksanaannya setelah organisasi itu tumbuh, aktivitasnya bisa berubah daripada tujuannya. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Kita harus menjadikan Perindo sebagai salah satu tulang punggung, ujung tombak pembangunan Indonesia menuju sesuatu masyarakat yang jauh lebih baik, masyarakat yang bersatu, masyarakat yang adil, baik secara hukum maupun sosial, masyarakat yang makmur, dan masyarakat yang bermoral. Perindo harus menjadi salah satu tulang punggung
fondasi bangsa kita yang sering dikumandangkan, yaitu 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, demikian sambutan saya selaku Ketua Umum Perindo. Saya ucapkan banyak terima kasih atas militansinya, atas partisipasinya. Indonesia hanya bisa maju kalau kita bersatu. Indonesia hanya bisa maju kalau kita bergandengan tangan dengan tujuan yang sama, menciptakan masyarakat yang bersatu, adil, makmur, dan bermoral. Demikian, salam sejahtera bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,